Take 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dondais Feromen Indonesia bersama saya Dondais. Dan malam ini Om saya kedatangan tamu spesial. Ini sahabat lama. Jadi dulunya user saya ketika itu kira-kira mulai tahun 2010 ya 2010, makanya itu kita klop. Nah, ini adalah Om Erik. Iya. Apa kabar Om Erik? Baik-baik saja Om Dondais. Jadi dari Ciputat ke sini? Iya. Iya. Sampai sini hujan? Hujan. Mantap. Jadi kita lagi sedikit ngobrol-ngobrol ya mengenai bidangnya Om Erik dan Markom sebetulnya guys, marketing Iya. communication consultant. Lo di mana, Om? Apa dulu pas kenal lu gua di Bank Mega kan? Dulu di Bank Mega. Iya. Nah, itu kerjaan lo apa ya? Marketing Markom ngurusin Iya. semua iklan satu Nah, Indonesia. produk lah. Iya, Ya. produknya Produknya itu iya kan, Nah. kartu kredit. kartu kredit. Nah, Om, berarti kita udah kenal lama juga. Udah ya? lama kenal. Iya, jadi Udah lama aku juga. sempet ngerjain iklan-iklannya. Iya. Dia apa ya? Kalau Gua misalkan, usernya dia klien gua gitu. Kalau misalkan Om ngeliat gitu ya, ada iklan banner ya, Tokimeki, terus Rogue, Provok dan lain-lainnya, Black Box terutama tuh. Ini dia yang bikin. Iya. Dulu kita ketemu COD ya, Iya, ya kan? COD ya. Dulu saya nyamperin ke kantornya Om Erik, lo lagi main saxophone. Iya. Ya kan? Bener ya? Iya. Lo lagi main saxophone, terus gue samperin, dia beli, inget itu orderannya Akuto Jerk sama Blue BS. ya, Iya. Akuto Jerk sama Blue Soldier BS ya. Itu pertama kali saya bikin, itu saya nganterin ke Kebayoran. Iya. Nganterin ke Kebayoran, naik motor Iya, ya, sendirian. muterin 2 kali, kantornya ketemu, akhirnya ketemu juga. Kan memang sudah jodohnya ketemu sama dia, ketemu langsung. Jadi dia bilang sama saya, Om, produk lo ini bagus ya kan, jadi perlu media promosinya harus Begini, bagus begini, juga, begini. begini. Jadi dikasih tahu step-stepnya sama dia. Ya udah Om, tolong bantuin gua. Nah, akhirnya ya seperti sekarang inilah. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini gitu. Jadi setiap gate kemarin datang kan? Datang Oh, dong. gate kemarin datang. Jadi om-om yang dari datang kemarin di gate ya pasti ketemu sama Om Erik. Iya. Nggak tahu kenalan apa kagak. Ya kan? Ada kenalan nggak sama lu? Ada dong. Ya, lu kenalan ceweknya. MC-nya kan, MC-nya. Oh, oh, Anca. Bukan Anca dong. MC-nya kan si ini Asmi. Iya, ini sama ada yang putih tuh, mukanya putih. Siapa mukanya putih? Mukanya putih ketawa mulu. IO-nya Fili. Fili. Punya radio atau apa ya dia? Iya Asmi. Iya, Asmi ya. Iya Asmi. Gitu. Nah, Om, jadi tadi saya sedikit ada bahasan dengan Om Erik ya. Kalau Om Erik ini ada punya bidang skill khusus yang berpusat bukan berpusat ya, berhubungan Psikologi. dengan psikologi. Terutama apa Om? Terutama kecemasan berlebihan, Oke. stres berlebihan, Hmm. terus panik yang datang tanpa permisi Oke. gitu. Seperti itu. Iya. Nah, di situ peran serta lo gimana, Om? Peranan lo di situ bagaimana dengan di skill khusus lo ini? Gue sebetulnya karena gue penderita juga, jadi Oke. gue Oh, lo jadi lo juga iya, gue penderita juga. Pasien? Dulu, pasien. Hmm. Terus zaman dulu tuh belum ada Hmm. cara-cara untuk ngilanginnya gitu loh. Hmm. Nggak kayak sekarang gitu. Hmm. Zaman dulu belum ada, hanya ada website dan itu pun website berbayar gitu. Hmm. Akhirnya gue banyak belajar buku karena gue nggak bisa keluar rumah waktu itu kan. Oke. Gak bisa keluar rumah karena apa? Karena anxiety itu. Jadi Oh, sampai gimana lo? iya, jadi begitu gue kena panic attack di kantor, gue pikir gue mau mati. Gue resign. Oh gitu. Iya, dikit-dikit resign gitu Iya, ya. langsung itu dua bulan lah gue nggak bisa keluar rumah. Terus gue order buku psikologi dari Amerika. Gue baca, terus gue masuk ke forum anxiety disorder di Facebook. Saat itu anggotanya masih 300-an lah, apa 200 gitu. Sekarang udah 20 ribuan lebih anggotanya. Nah, itu gue mulai dari situ mulai bikin caranya gimana untuk sembuh dari anxiety. Gitu. Jadi dengan cara psikologi. Dan berarti sudah ada metodenya yang lo punya. Udah dari Untuk buku penyembuhannya? gua, betul. Dari buku gue udah jelas semua step by step. Oh, lo bikin buku? Gue bikin buku 3. Oh, bikin buku 3? Udah 3. Sudah terbit? Udah. Sudah dipasarkan? Udah. Sudah kemana aja? Kemana-mana. Hah? Udah cetakan keempat sekarang. Udah cetakan keempat? Iya. Bisa dibeli di mana aja? Bisa dibeli di semua toko online. Semua toko online? Semua toko online ada Lazada, Shopee, Tokopedia semua ada, tinggal search aja.
tadi saya juga berbicara sama Om Erik bahwa saya punya sesuatu yang bisa menenangkan untuk tadi ya disorder ya, untuk permasalahan-permasalahan Om Erik. Bukan menghilangkan ya, bukan mengobati, karena tujuan feromon sendiri Om Erik ya itu tidak pernah untuk bertujuan untuk menganalisa, untuk mengobati ya kan. Tapi apa yang tadinya menjadi sulit kita permudah. Betul kan? Betul. Ya kan? Kan kita butuhnya seperti itu. Kita butuh sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk hidup sehari-hari. Ya kan? Istilahnya kayak hacking our life lah. Jadi misalnya di YouTube tuh banyak cara hacking daily, ya kan? Tools-tools yang kita nggak pernah kepikiran tuh, oh ternyata berguna gitu. Nah, dari yang sudah saya tadi obrolin sama Om Erik, nah Om, saya ulang lagi nih, kebutuhannya kira-kira untuk apa sih? Kebutuhannya kalau gue lihat ya, kalau dari karena gue udah lama ya sama Om Donda ini, jadi istilahnya produknya dia itu tuh bisa ngebuat. Ini user loh ya, ini pengguna produk Donda's Pheromone loh. Jadi produk dia itu bisa ngebuat orang dari nggak pede jadi pede. Terus bisa ngebuat orang apa ya, jadi yang tadinya kikuk sama cewek jadi enggak. Terus bisa ngebangun apa ya, ngebangun atmosfer yang nyaman sama seseorang. Dan yang penting terakhir tuh bisa juga ngebuat orang marah. Terus gue pikir kalau emang ini dia bisa ngerubah mood seseorang, bagaimana kalau Om Dandai menciptakan suatu produk yang bisa menenangkan seseorang? Karena dia bisa bikin marah, harusnya bisa bikin tenang dong, ya kan? Betul. Gitu kan. Dan gue rasa kan yang paling jago nyampur masalah hormon kan dia nih, gitu. Gue tadi ke dia, gue bilang, Om, lu ada nggak lo parfum yang bisa ngebuat orang tenang? Jadi emang tadi udah sempet ngobrol gitu ya, bahwa orang tenang itu kan ada yang meditasi, ya kan, ada yang zikir gitu. Nah, cuman ada juga yang aromaterapi sebetulnya. Aromaterapi, nah, betul. Cuma kan nggak mungkin kita bawa aromaterapi ke mall gitu kan, nggak mungkin. Jadi lebih enak kan kalau disemprot tuh udah tenang. Sedikit merepotkan kalau aromaterapi Om ya, kecuali kita sudah disiapin gitu di tempat pijat, spa gitu ya Om ya. Nah, jadi saya ada sedikit plan untuk Om Erik. Jadi saya ingin membantu sedikit persoalannya untuk sehari-hari agar bisa bersosialisasi. Betul. Pertama, ketika dia sudah sampai di rumah, dia bisa tidur dengan nyenyak, ya kan? Nggak ada kepikiran stres di kantor tadi gue bagaimana. Dia runutin sehari dari masuk sampai pulang, kan itu buang-buang waktu. Harusnya kita bisa istirahat ya Om ya. Relax, stres. Kita harus melepas stresnya. Jadi kayak harus ikhlas seperti itu. Apapun yang kita lakukan hari ini ya itu yang terbaik buat kita. Betul. Gitu, dan juga terbaik buat orang lain. Nah, terus juga tadi kalau misalkan dibilang sedikit panik ya Om ya. Sedikit panik. Ya, mungkin bisa dibilang ada panikan gitu, atau parno ya. Atau parno. Nanti kita coba buatkan suatu produk mixingan ya, belum jadi produk Om. Jadi suatu mixingan Om, gue bikinin supaya ketika nanti lo pakai, lo bisa merubah mood pertama. Jadi tenang. Mood itu bisa banyak ya Om ya. Mood itu bisa jadi percaya diri, bisa jadi tenang. Mood juga bisa berubah jadi temperamen. Betul. Nah, yang kita hindari adalah sifat temperamen itu. Paling tidak kalau misalkan ada tetap emosi Om, kita bisa kontrol. Betul. Iya kan? Itu yang terpenting tuh. Karena kalau emosi, kalau orang manusia nggak ada emosi, nggak mungkin. Jadi jadi kayak zombie. Betul, emosi butuh. Cuma harus terkontrol. Si feromon lo ini mempengaruhi pikiran berarti? Oh iya dong, jelas. Jadi orang mencium terus orang mencium, yang terutama yang pakai ya, gitu. Karena kita tujuannya untuk si dari memakai relax. Nah, nanti ketika yang pakai sudah relax Om, seperti yang lo tahu, efek feromon gue ke orang lain kan gokil ya. Ya. Nanti setelah orang yang pakai relax, orang yang di luar mereka juga ngerasa nyaman. Bukan ngerasa nyaman, mereka jadi baik sama kita. Oke. Gitu. Jadi yang pertama tadi panik itu sudah bisa diminimalisir, parno, ya kan. Terus juga stres, mungkin orang terlalu neken dia, ya kan. Terus tiba-tiba bosnya jadi baik, enak dong. Enak. Iya dong. Sama kalau ini bisa nggak? Jadi kalau kan ini paniknya bagi orang-orang yang belum tahu anxiety disorder atau penyakit panic disorder itu kan berarti kan dia panik. Itu rasanya tuh kayak
kayak lo belum pernah manggung, tiba-tiba lo dipanggil suruh nyanyi ke panggung. Nah itu kan lo pasti panik tuh. Ada orang yang panik di panggung gitu. Nah itu rasanya seperti itu, cuman tanpa sebab. Jadi tanpa sebab tiba-tiba dia merasa seperti itu. Nah itu panic disorder. Oh, panic disorder seperti itu ya. Jadi harus bener-bener orangnya tuh bener-bener dibuat relax, slow, santai. Memang selama ini kan pakai ada obat psikiater, cuman beberapa orang nggak mau minum karena takut kecanduan, karena emang bikin kecanduan ya? Obat psikiater? Iya, prazolam kecanduan. Oh gitu? Kecanduan, terus karena apa? Karena enak? Karena udah gitu kan narkoba, dan udah gitu ada undang-undangnya dan orang takut walaupun hanya bisa digunakan pada resep dokter ya. Ya, harus menggunakan resep dokter. Lo nggak bisa ke apotek beli prazolam sembarangan. Enggak, gue masih ini nih om. Misalnya jadi orang mencium, terus masuk ke pineal gland-nya kan yang lu bilang tadi ya, pineal gland yang ada di otak, terus itu ngasilin apa sih biar bisa rileks? Nah, untuk relaksasi ini penting nih bagi terutama wanita terutama pria. Ya, jadi gini om, pria itu yang tadi hormon yang kita sebutkan tadi, yang lo bilang tadi yang untuk menurunkan tingkat level stres dan anxiety tadi, bukan anxiety juga ya. Cemas. Tapi juga cemas. Oke. Namanya oksitoksin. Namanya oksitoksin. Jadi itu hormon hormon kelenjar dihasilkan dari kelenjar pineal di dalam otak sini, pasti di dalam kalau kita tarik lurus nih, pas di tengah-tengah tulang tengkorak itu ada pineal gland yang dia akan memproduksi oksitoksin di dalam otak. Ini terutama buat pria ya, karena pria hanya memproduksi oksitoksin di dalam otak. Di dalam otak yang akan bisa membuat seluruh tubuh kita menjadi rileks. Tidak hanya tubuh, tapi juga yang pertama adalah pikiran. Saya sekali bikin trial itu, kalau gue sekali bikin trial itu bisa ada 10 sampai 15 om. Gitu, 10 sampai 15 itu dicatat semua komposisinya, ditesin hasilnya itu apa? Ditesin hasilnya apa. Nah, dari terbaik, ini beta 8 ini dari terbaik dari 10. Gila. Jadi gue mau bikin beta 8. Serius banget dia ngebuatnya. Kalau gue mau bikin beta 8, gue harus bikin 10 beta 8 dengan versi yang beda-beda. Gitu. Iya, terus gue tes-tesin. Jadi kayak runner ini runner up nih. Ini juaranya nih. Gitu. Seperti itu. Nah, ini setelah udah jadi nomor 1, tinggal satu-satunya formula, gue kasih ke anak-anak, gue sebarluaskan gitu. Nah, ketika gue sebarluaskan, saya memang tidak pernah langsung nulis beta 8 ini buat begini, tapi gue bikin itu secara gamblangnya aja, secara garis besar. Nah, gue mau tahu responnya. Oh, ternyata responnya ke cewek bisa, kerjaan bisa, ya kan? Ke cowok lo jadi nurut. Nah, ini bisa jadi dibilang general, multipurpose. Tapi kan anak-anak maunya kan ada yang lebih spesifik. Misalkan ada yang buat yang lebih tua, ya kan? Cewek-cewek lebih tua gitu. Ada yang buat dugem, ada yang buat suami istri. Contohnya kalau buat dugem gimana? Dipakai lewat aja udah deketin. Kenalan. Biasanya kalau buat dugem itu mereka nyari yang apakah ini tahan dengan asap rokok. Dugem kan rokok. Oh, berarti lo tes nyampe situ juga? Iya dong. Makanya kenapa sekarang gue sudah bisa bikin yang namanya fragrance itu smoke proof. Jadi asap rokok tetap kayak nembus. Itu adanya baru di black box. Oh, yang kemarin. Yoi, Pamungkas. Gitu. Nah, contohnya ini 17 Februari 2019. Sekarang udah apa? Sekarang 11. Iya. Udah berapa bulan? 9. Lo mau cobain feromon 9 bulan? Ini kopulin isinya. Cobain aja lo. Kan lo justru buat. Kalau di dalam dunia feromon sama kayak vape. Namanya di steeping. Stepping. Ya. Enak banget. Harusnya lo relax ya dengan bau ini ya. Jadi mengingatkan akan masa lalu kita. Wih. Ayo bawa apa? Tunggu kering nih, Jir, enak banget. Ini enak ya, kopulin ini banyak apa gimana sih? Kok tulis kopulin? Iya, ada kopulitnya. Guys, bagi yang nggak tahu kopulin, lu search sendiri kopulin itu apaan? Oke, sedikit banyak kopulin itu adalah getah vagina. Nanti jadi X12. Butuh kan?
Iya. Iya kan? Ada kayak apanya tuh? Iya kayak ada. Iya. Jadi kayak ada yang gerak-gerak gitu. Ada plankton. Iya. Kayak plankton kayak ya. ada bakteri gerak gitu. Ini cair, tapi kayak air laut terus. Iya kan? Maksudnya ada plankton. Nah, ini 17 Februari 2019. Nah, ini tadinya mau dibikin buat premium. Tapi gue sudah punya duluan beta 7 yang lo bikin tuh Slevin. Iya kan? Slevin. Oke. Nah, ini ada yang namanya seed. Bukan, Om. Nah, ini namanya kopulin, real kopulin, murni. Ya, nanti lo cium baunya seperti apa. Nah, ini pure oxytocin. Nah, oxytocin ini bukan yang keluar dari otak ya, Om. Oxytocin ini bukan yang keluar yang dari otak yang tadi gue bilang itu, pemicu itu. Atau juga bukan keluar dari puting susu wanita. Bukan seperti itu cara. Jadi yang kita tiru adalah bau. Seperti itu. Nah, oke. Jadi supaya gue nggak bohong sama lo, nanti dibilang bohong lagi. Ini kopulin. Jadi lo nyuruh gue nyium. Jadi lo nyuruh gue nyium vagina wanita nih. Lu belum pernah. Wih, enak, Om. Oh, dia aja bilang enak. Wih, gokil, Om. Gokil. Iya, sudah gue hilangkan bau nggak enaknya, tapi itu lihat tuh isinya sama kayak tadi kan yang di dalam itu kan. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini benih. Nah, ini oxytocinnya. Oxytocin tidak berbau. Ini bener-bener seednya banget 100% pure ya. Iya. Gile. Kalau misalkan gue punya counter gue pusing. Ini oxytocin. Oily ya. Nah, ini menenangkan, Om. Iya. Menenangkan. Kalau tadi itu bisa bikin lu sange tuh. Iya. Kat. Enak nih, adem jadi bawaannya. Ini oxytocin. Ini oxytocin. Oke. Gitu. Gila guys, barang-barang bahan-bahannya mantep ini. Dulu kan bikin 2 formula ya. Buat dulu yang pertama untuk tadi cemas, parno, ya kan? Iya kan? Ketakutan berlebih, gitu. Sama nanti relaksasi. Ada lagi ya buat relaksasi. Oke. Ya kan? Sama ada 2, jadi buat tadi parno ya, sama relaksasi. Untuk stress relief dan lo siap-siap buat tidur nyenyak. Aduh, yang banyak banget nih, asli banyak banget yang nggak bisa tidur nyenyak gara-gara otaknya terus jalan gitu loh. Sama ini Om. Sama aja kayak gue hobinya mobil. Iya. Ya. Kalau misalkan mobil gue rusak, gue nggak bisa tidur nyenyak dong. Iya. Kan? Kepikiran terus. Kepikiran terus soal hobi nih kan. Padahal mobil sudah nggak kenapa-napa gitu. Tapi kok, aduh kenapa ya kemarin bisa begitu ya? Aduh kenapa kemarin gue nggak beli yang itu aja? Jadi mobil gue jadi rusak, keluar duit lebih banyak lagi gitu. Gitu. Jadi kalau itu sampai ke bawah pikiran tuh sampai nggak bisa tidur gitu. Nah ini bisa nih. Nanti ini kita bikin gimana supaya caranya kita menghilangkan stres tadi, menekan tingkat stres. Bukan menghilangkan ya, tapi menekan supaya lu jangan mikirin terus lah, ya kan? Apa sih dipikirin terus, orang lagi jadi bini orang. Iya, buat umum jangan dipikirin. Auto relax dan auto masuk ke meditation state. Oke guys, ini sekarang kita lihat nih real time Bang Dondai.